Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Indonesia versus Australia, Garuda Muda menang. Indonesia meraih kemenangan pertamanya di Piala Asia U23 2023 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Kamis 18 April. Garuda Muda membungkam Australia dengan skor 1-0. Handball dari Komang Teguh sempat membuat Indonesia terancam dari titik penalti, tetapi Hernando menggagalkan eksekusi Mohamed Toure. Indonesia berhasil mencetak gol pada menit ke-45 lewat sundulan Komang Teguh, membelokkan tendangan Nathan Choaon. Dengan hasil ini, Indonesia sementara naik ke posisi 2 grup A dengan 3 poin dan Australia di posisi terbawah. West Ham versus Leverkusen imbang 1-1 di Workshop ke semifinal. West Ham United versus Bayer Leverkusen tuntas 1-1 pada leg kedua perempat final Liga Eropa di London Stadium, London, Inggris, Jumat 19 April. Di menit ke-13, Michel Antonio bisa membobolkan gawang Leverkusen. Namun Leverkusen berhasil menyamakan skor di menit ke-89 lewat gol Jeremy Frimpong. Hasil ini meloloskan Bayer Leverkusen ke semifinal Liga Eropa dengan keunggulan agregat 3-1. Kalahkan AC Milan 2-1, 10 pemain antar AS Roma ke semifinal. Laga AC Milan terhenti lantaran kalah 1-2 dari AS Roma pada leg kedua perempat final Liga Eropa di Stadion Olimpico Kamis 18 April. Gol pertama Roma diciptakan Gianluca Mancini pada menit ke-12. Ilupi menggandakan keunggulan di menit ke-22 melalui Paulo Dybala. Namun Roma harus bermain dengan 10 pemain usai Zeki Celik dihadiahi kartu merah pada menit ke-31. Unggul jumlah pemain, Milan harus menyia-nyiakan kesempatan dengan hanya mencetak 1 gol melalui Matteo Gabbia di menit ke-85. Alhasil, Milan harus mengakui keunggulan Roma dengan agregat 3-1. Hasil Atlanta versus Liverpool, salah cetak gol, Reds tetap tersingkir. Liverpool tersingkir usai kalahkan Atlanta 1-0 dalam leg kedua perempat final Liga Eropa 2023-2024. Meski menang di pertandingan ini, Liverpool kalah agregat 1-3 dari Atlanta. Setelah tim asal Italia tersebut menang 3-0 kala bertandang di Stadion Anfield. Gol sematawayang Reds diciptakan oleh Mohamed Salah melalui sepakan titik putih pada menit ke-7. Atlanta berhak lolos ke babak semifinal Liga Eropa 2023-2024 berkat keunggulan 3-1 atas Liverpool. Semifinal Liga Eropa 2023-2024, Marseille versus Atlanta, Roma versus Leverkusen. Lengkap sudah 4 semifinalis Liga Eropa 2023-2024. Olympique Marseille bertemu Atlanta, sementara AS Roma jumpa Bayer Leverkusen. Pada leg kedua perempat final yang dihelat Jumat 19 April, Marseille jadi tim terakhir yang memastikan tiket 4 besar setelah menyingkirkan wakil Portugal Benfica lewat adu penalti dengan skor 4-2. Leg pertama semifinal akan dihelat 2 Mei dan leg kedua dilanjutkan 9 Mei. Keempat tim mencari tiket ke final Liga Eropa di Aviva Stadium Dublin pada 22 Mei. Mimpi quadruple Liverpool ambyar dalam sebulan. Belum lama, Liverpool masih dalam misi meraih quadruple musim ini, tetapi dalam 4 pekan, impian indah The Reds itu musnah seketika.
Trofi pertama berhasil diraih Liverpool saat menjuarai Carabao Cup akhir Februari lalu. Tetapi kekalahan dari Manchester United di perempat final Piala FA 17 Maret jadi awal bencana si merah. Yang terbaru, Liverpool dipastikan gagal menjuarai Liga Eropa di musim terakhir Jurgen Klopp. Setelah 2 trofi dipastikan musnah, kini tinggal Liverpool cuma berharap pada Premier League sebagai kesempatan terakhir meraih gelar musim ini. Liverpool sudah hancurkan sejak leg pertama. Liverpool sudah berupaya keras mengejar ketertinggalan dari Atlanta tetapi gagal juga. Kekalahan telak pekan lalu rupanya sulit dipulihkan. Meski demikian, Van Dijk tetap memberikan apresiasi atas kelolosan Atlanta. Kredit untuk Atlanta, kami sudah hancur sejak pekan lalu. Ketika kami tampil sangat buruk dan mereka tampil sempurna, mereka pantas lolos dan kami malah membuat sulit diri sendiri. Laga luar biasa dan kami berhasil menang, tetapi rasanya tidak seperti menang. Kami tersingkir, ujar Van Dijk kepada TNT Sport. De Rossi resmi tetap memilih AS Roma musim depan. Sempat dianggap masih hijau dalam dunia kepelatihan, Daniele De Rossi mampu membuktikan bahwa dirinya pantas untuk menangani ex-timnya AS Roma sekaligus memperbaiki performa tim di musim ini. Berkat performa tersebut, pemilik klub, Ryan Fredkin, memastikan jika De Rossi masih akan menangani Roma di musim depan. Menurut pihak klub, Rossi dilihat sebagai sosok yang pas memimpin proyek jangka panjang Il Giallorossi. Beda nasib dengan Real Madrid di Liga Champions, Barcelona justru dijagokan menangi El Clasico. Barcelona lebih diunggulkan untuk memenangi duel El Clasico kontra Real Madrid meski kedua tim punya nasib yang berbeda di Liga Champions. Hal tersebut diprediksi oleh mantan pemain El Real, Julio Baptista. Dia merasa fokus Real Madrid akan terbelah setelah kelolosan mereka ke semifinal. Baptista meyakini pelatih Carlo Ancelotti akan melakukan rotasi pemain sehingga menguntungkan pasukan Xavi Hernandez. Sebagai informasi, bentrokan bertajuk El Clasico itu sendiri akan digelar pada Minggu 21 April waktu setempat. Real Madrid mau senang-senang sebelum pikirkan El Clasico. Real Madrid mau sejenak merayakan keberhasilan mendepak Manchester City dari Liga Champions. Selanjutnya, El Real memikirkan duel melawan Barcelona. Kami harus merayakannya hari ini dan besok, lalu kami akan memikirkan tentang El Clasico yang juga penting untuk perburuan gelar Liga di jalurnya, ungkap Nacho Fernandez. Madrid saat ini ada di puncak klasemen dengan 78 poin, Barcelona di urutan kedua dengan 70 angka. Carlo Ancelotti tinggalkan Etihad Stadium dengan gaya keren. Real Madrid sukses menumbangkan Manchester City di perempat final Liga Champions. Carlo Ancelotti meninggalkan Etihad Stadium dengan gaya keren. Ex-kiper Inggris Paul Robinson membayangkan Don Carlo menikmati wine dan cerutu. Sanjungan untuk Andriy Lunin. Andriy Lunin menjadi pahlawan Real Madrid saat mendepak Manchester City dari Liga Champions. Ia tampil apik dengan membendung 2 tembakan dari Bernardo Silva dan Mateo Kovacic. Federico Valverde pun memberikan pujian kepada sang kiper. Hari ini Lunin menunjukkan wajahnya. Dia menunjukkan keberanian yang harus Anda tunjukkan di Real Madrid, ungkap Valverde selesai laga. Phil Foden dipuji legenda AC Milan. Legenda AC Milan Alessandro Costa Curta memuji penampilan Phil Foden. Winger Manchester City itu dianggap menampilkan permainan terbaik di musim ini, tetapi bukan pemain terbaik. Foden telah memainkan sepak bola terbaik di Eropa musim ini, kata Costa Curta di Sky Sport Italia. Hati-hati, saya tidak bilang dia pemain terbaik, dia memainkan sepak bola terbaik.
Perbedaannya kecil sekali, sambungnya. PR Arteta menjaga mental pemain Arsenal. Arsenal mendapatkan pukulan telak dalam 2 pertandingan terakhirnya. Mikel Arteta harus putar otak untuk membangkitkan mental pemainnya. Saya berharap hari ini memiliki kata-kata yang tepat untuk membuat mereka merasa lebih baik. Apa yang pasti akan saya lakukan? Semua staf pelatih adalah dekat dengan para pemain, kata Arteta yang dikutip dari situs resmi Arsenal. Sundulan Joshua Kimmich pecahkan rekor. Joshua Kimmich tidak sekedar bikin gol yang bantu meloloskan timnya ke semifinal Liga Champions. Ia juga memecahkan sebuah rekor Liga Champions. Dalam catatan Opta, gol itu adalah yang ke-31 di perempat final Liga Champions musim ini. Nah, sundulan Kimmich disebut sudah memastikan rekor tercipta perempat final Liga Champions musim ini sebagai yang tersubur. Jumlah gol paling banyak di perempat final Liga Champions sebelum ini adalah 30 gol. De Rossi dipastikan masih latih AS Roma musim depan. Daniele De Rossi telah membuat pihak AS Roma terkesan. Pemilik AS Roma yakni Ryan Fredkins kemudian melakukan pertemuan dengan De Rossi. Ex-kapten AS Roma itu terus dipercaya menjadi pelatih untuk musim depan. Belum diketahui De Rossi bakal diikat kontrak berapa lama, namun hal itu bakal diumumkan dalam waktu dekat. Ivan Toney minta gaji lebih besar dari Bruno Fernandes. Yakin MU mau angkut? Ivan Toney sudah mengutarakan kepada MU bahwa ia siap pindah ke Old Trafford jika ia mendapatkan gaji yang besar. Ia dikabarkan meminta gaji sekitar 250.000 pound sterling per pekan. Jumlah ini naik hampir 13 kali lipat karena di Brentford ia menerima gaji sekitar 20.000 pound sterling per pekan. Bahkan gaji Toney ini melebihi gaji Bruno Fernandes yang mencapai angka 240.000 pound sterling per pekan. Jadi tuntutan Toney ini cukup memberatkan bagi MU. Ivar Jenner minta maaf terkait kartu merahnya. Ivar Jenner buka suara setelah diganjar kartu merah saat timnas Indonesia U23 dikalahkan Qatar. Pemain berusia 20 tahun itu minta maaf. Pertama-tama, saya meminta maaf atas reaksi saya setelah kartu merah. Sangat frustasi, kata Ivar dalam unggahan di Instagram story-nya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!